Teman-teman, seharusnya sebagai orang yang bergelut dalam dunia perilaku dan jiwa, maka setiap kegiatan itu bisa kita rancang sebenarnya. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Krisna Wirayuda. Saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya serumah dengan mereka, hanya saya tidak ikut organisasi apa-apa. Namun saya menemui masalah dalam hidup saya. Pertama, dalam hidup saya terjadi yang namanya konflik antara masa lalu yang seperti dipaparkan tadi dengan masa sekarang yang aku jalani sekarang. Masalahnya adalah dua hal itu tadi, yaitu fokus kuliah, fokus mengembangkan akademik, IP, dan yang kedua adalah organisasi. Menurut saya ini dua-dua pentingnya. Bahkan saya ingin sekali ikut BEM karena yaitu tadi banyak manfaatnya dan bisa memfasilitasi untuk mengembangkan diri. Dengan cara yang seperti apa aku nggak tahu. Untuk dapat konsep diri dan sebagainya sebetulnya tidak harus berorganisasi lewat BEM aja, enggak. Organisasi itu banyak gitu. Mulai dari organisasi entah kelompok diskusi, di luar organisasi kepanitiaan, bisa gitu. Kan kalau kepanitiaan nggak mungkin demo ya, karena satu kali bubar kan gitu kalau kepanitiaan. Jadi intinya mah yang ingin saya sampaikan bahwa di sini untuk mendapatkan konsep diri bukan hanya lewat organisasi, tapi dengan kita berbicara dengan orang organisasi pun kita bisa dapat ilmunya juga. Karena di situ kan nanti mungkin keluar kosakata yang kita belum pernah tahu gitu. Contoh kayak literasi dan sebagainya kan itu ya. Jadi sarannya sih lebih banyak ngobrol aja, lebih sharing sama orang-orang yang memang duduk di organisasi. Kemudian tanyakan aplikasi yang sering mereka lakukan gitu. Ya, semoga aja ketularan gitu juga gitu, kecipratan. Saya sempat mendapat hambatan yang luar biasa. Pemeran utama saya dicekal untuk latihan oleh orang tuanya sendiri karena begitu tidak percaya gitu. Konsep ini ada kemiripan, jadi bagaimana seorang yang ingin melakukan suatu aktivitas tapi oleh orang tua begitu dilarangnya karena ketakutan nanti kamu meluncur, nanti kamu ada dulu zaman begal ya, mulai sempat ramai gitu, terus nanti kamu kecapean dan sebagainya gitu. Itu kami sampai bernegosiasi dengan orang tuanya, Bu, Pak, anak ibu ini begini dan sama sekali tidak melakukan hal-hal yang di luar pakem, tidak hal yang aneh-aneh dan sebagainya. Terus kalau perlu misalkan kami yang menyediakan angkutan untuk pulang perginya nanti saat dia perlu latihan, karena kita latihan kan jam 12 malam dan sebagainya. Dengan sedikit demi sedikit memberikan pengertian baik dari pihak aktor ini maupun dari kami gitu. Sampai kemudian hari H yang awalnya orang tuanya begitu izin nggak mau nonton karena begitu melarang, tapi akhirnya datang dan melihat bagaimana perkembangan putranya itu gitu. Dan jadi pang nama orang tua cuma pengen, aduh anak saya nggak kenapa-napa dan ternyata membuahkan satu hasil yang bukan satu hasil yang buruk gitu. Dari situ lah mulai kepercayaan jadi semakin tumbuh. Bahwa orang tua makin percaya bahwa anaknya memang sudah saatnya mendewasakan dirinya tanpa perlu begitu banyak intervensi dari orang tua selama kita mau menjaga diri kita sendiri gitu. Ada kesadaran aktif untuk mengeksplor secara personal maupun secara sosial. Nah, kira-kira yang terjadi di teman-teman itu ada nggak kerangka ke arah sana untuk menjadikan diri dan lingkungan dan BEM dan semua komunitas sosial yang ada di kampus menjadi laboratorium perilaku untuk bisa menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan?